Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatin Hanifah akan menjelaskan sedikit tentang SQLite Android. Nah, di sini berdasarkan studi kasus yang telah diberikan oleh dosen saya, Pak Fakih. Nah, kita disuruh membuat SQLite Android. Nah, ini overview-nya. Jadi di sini tampilan home-nya. Di sini ada tulisan good morning, terus kemudian di sini ada dua button, yaitu article list dan create article. Nah, pada menu create article, nah nanti di dalamnya ada title, terus nama artikel dan autornya. Kemudian ada button post-nya untuk mempublish artikel tersebut. Nah, kemudian di menu artikel list, nah di sini ada beberapa artikel-artikelnya yang udah kita buat sebelumnya. Terus ketika kita mengklik card artikel ini, nah muncul detail halaman detail artikelnya. Di sini ada artikel keberapa atau judul artikelnya, terus kemudian di sini ada autornya, kemudian di baris ketiga ini ada konten artikelnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, nah di sini saya menggunakan referensi dari teman saya, yaitu Mufti. Nah, langsung buat di sini. Nah, jadi kita langsung bikin new project. Kita close dulu project-nya. Dan kita start a new Android project. Kita pilih empty activity, kemudian next. Kemudian kita kasih nama ini aja. Oke, kemudian language-nya Java. Oke. Nah, kita di sini akan membuat 4 activity, tapi karena main activity ini sudah ada default, jadi kita hanya menambahkan 3 activity. Nah, di sini ada activity apa aja? Ada main activity, yaitu untuk halaman utama. Kemudian ada create activity, itu untuk menambahkan artikel ke SQLite. Kemudian ada list activity, untuk menampilkan list artikel. Kemudian sama detail activity untuk menampilkan detail dari artikel. Oke, langsung aja kita buat. Nah, di sini sudah ada main activity, kita bikin new activity. Kita pilih yang empty activity. Finish. Kemudian list activity. Kemudian yang terakhir, detail activity. Oke, kemudian kita akan melakukan import library. Nah, kita melakukan importnya di dalam Gradle.
Kemudian kita sinkronisasi. Setelah kita tadi mengimport library, nah kita akan memasukkan file string. Kita langsung copy aja dari sini. File string itu ada di res value string. Nah, kemudian kita bikin XML-nya atau tampilannya. Yang pertama kita bikin di activity main. Activity main. Nah, kita buat ini jadi linear layout. Kemudian orientation, background, dan gravity-nya kita sesuaikan dengan study case-nya. Kemudian untuk tampilan, sebentar. Nah, ini tampilan kasarnya ya. Kemudian kita tambahin text view button. Nah, sudah sesuaikan dengan yang study case tadi, dan jangan lupa ini di tick alt enter. Yang klik create juga. Setelah itu kita beralih ke activity create. Activity create. Nah, kita buat ini juga menjadi linear layout. Kemudian sama seperti tadi, orientation, background, dan gravity-nya kita ganti dan kita bikin text view serta button. Nah, setelah kita membuat tampilan pada activity create, nah selanjutnya kita akan membuat tampilan pada list artikel. Kita buka yang list, activity list, kemudian kita ubah menjadi linear layout terlebih dahulu. Linear layout. Kemudian sama seperti yang tadi, nah kita ubah background.
Sebentar. Kita ubah semuanya. Nah, kemudian kita bikin ya linear layout. Kemudian, nah di dalam linear layout tersebut ada text view-nya. Jadi, nah kita bikin layout-nya dulu. Kemudian di dalam layout ini ada text view-nya. Text view yang tadi ada judul, kemudian ada ya nama artikelnya, penulisnya, dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke activity list. Nah, activity list ini, nah kita ubah dulu orientation, background, dan graffiti. Ini activity list. Oh. Sebentar. Ada kesalahan ya. Saya lupa membaca yang bagian ini. Jadi kita bikin baru untuk yang, karena kita di sini akan membuat card view. Nah, kita bikin XML-nya itu di dalam folder res, kemudian layout. Folder res, layout, kemudian new layout resource file. New layout resource file. Kemudian kita bikin namanya list artikel. Nah, baru di sini kita bikin yang card view-nya. Nah, betul. Oke, lanjut. Kita ke activity list. Activity list kita ganti dulu, kita tambahkan orientation, background, dan graffiti. Activity list. Nah, di sini kita paste. Kemudian kita bikin text view dan recycle view. Recycle view itu apa? Jadi recycle view itu, nah ini yang berulang kali. Card-nya itu akan menampilkan banyak seperti itu. Tapi ini masih XML-nya, masih desainnya. Nanti kalau misalnya sudah ada codingannya, nanti tampilannya akan dinamis, akan mengikuti. Oke. Kita lanjut ke activity detail. Activity detail.
Nah, kita ganti linear layout. Kemudian kita ganti background dan orientation. Kemudian kita buat text view. Oke, ini detail dari artikelnya ya. Sudah jadi, kemudian kita akan membuat database helper. Oke, kita langsung tadi yang membuat database helper, atau kita langsung kita akan membahas yang SQLite-nya. Nah, jadi kita bikin new di sini Java class, namanya database helper. Oke. Kemudian, nah kita langsung kita copy ini. Nah, di sini saya sambil saya jelaskan. Nah, jangan lupa. Oh, udah. Oke, tidak ada yang error. Nah, jadi di sini yang pertama di sini ada. Nah, kita di sini membuat nama DB-nya, nama database-nya, yaitu kita namain SQLite. Kemudian di sini nama tabelnya itu artikel tabel. Kemudian di sini ada database version. Nah, kita menggunakan version yang 1. Kemudian di sini ada kolom-kolomnya. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 kolom. Yang terdiri dari ID, title, artikel, dan author. Nah, jadi terus di sini database helper. Kemudian di sini ada kita meng-create tabel untuk pertama kalinya. Nah, di sini create tabel artikel, create tabel, terus nama tabelnya apa. Nah, di dalam tabel di sini ada title, artikel, dan author. Kemudian ketika database version diubah menjadi lebih tinggi, kita di sini pakai yang on upgrade. Kemudian kita membuat ketika database version diubah menjadi lebih rendah. Kalau yang tadi diubah menjadi lebih tinggi, terus yang ini diubah menjadi lebih rendah. Kemudian untuk metode untuk menambahkan data, kita menggunakan insert data. Nah, jika hasilnya sama dengan kurang min 1, nah berarti dia tidak bisa tampil. Kemudian jika tidak min 1, berarti dia akan menampilkannya. Kemudian metode untuk mengambil data, kita menggunakan get all data. Kemudian get data by ID, kita menggunakan raw query. Kemudian untuk merubah datanya, mengeditnya, dan mengupdate. Kemudian untuk meng-delete-nya. Nah, tadi setelah kita membuat database helper, selanjutnya kita membuat logic untuk main activity. Nah, kita buka dulu main activity-nya.
Kemudian kita kasih set title. Di on create. Nah, kemudian kita tambah intent di click list. Kemudian intent juga di click create. Nah, kemudian kita beralih ke create activity. Kita buka dulu create activity. Nah, kita bikin dulu yang ini, database helper. Kemudian kita tambah set title dan mydb-nya. Public void click post. Nah, kita buat yang string. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin kelas baru namanya artikel. New Java class. Oke. Nah, kita bikin private-nya ID dan string. Nah, kemudian kita akan bikin setter getter. Nah, selanjutnya kita membuat adapter. Karena tadi kita menggunakan recycle view, maka kita membutuhkan adapter ini. Nah, kita bikin list adapter.
Nah, kemudian kita bikin extends-nya. Nah, kita alt enter, dan alt enter lagi. Oke. Kemudian kita tambah array list itu untuk menampung list-list yang banyak tadi. Itu diletakkan di setelah yang extend tadi public class. Kemudian view. Kemudian di public yang onBind. Nah, kemudian yang get item. Nah, kita di sini mengatur size-nya. Jadi si size-nya ini menyesuaikan dengan list yang sudah di-input oleh user. Kemudian kita bikin list title. Nah, selanjutnya kita membuat logic untuk list activity. Kita buka dulu yang list activity.
Nah, kita buat dulu yang ini private recycle dan private release-nya. Release itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, release itu untuk menampung list-list yang banyak. List-list artikel tadi yang nanti kita buat. Kemudian set title list artikel di onCreate. Oke. Nah, kemudian kita di get data artikel. Nah, di sini kita mengambil get data, mengambil data yang sudah ada. Nah, oke, kita dari sini. Ini artinya apa ya? Seperti kita memecah artikel-artikel tersebut. Nah, di sini tuh nanti kan di sini ada 0 ya. Nah, kalau di dalam array kan mulai dari 0. Jadi di sini itu ini tuh untuk kolom kita ngeset ID untuk di kolom pertama. Terus set title untuk di kolom kedua. Set author untuk di kolom ketiga dan set artikel untuk di kolom ketiga. Begitu. Kemudian kita langsung ke detail activity. Detail activity, nah kita buat dulu database helpernya. Kemudian kita set title. Ini kita masukkan get intent. Nah, kemudian di sini kita memecah lagi seperti yang tadi. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Untuk ini untuk kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga. Oke, sekarang kita coba run. Kita coba artikel list. Nah, artikel list di sini masih kosong. Nah, kita belum mengisi. Nah, kita coba buat. Misalnya namanya Jojo. Isi artikelnya saya adalah Jojo. Saya laki-laki. Saya suka membaca. Autornya misalnya Keke. Kita post. Nah, kita cek di artikel list. Nah, muncul di sini. Oke, kita berhasil. Ya, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.